sudah diatur. Masalah Weda karena menjadi viral karena ini memang dia memang pemain. Saya ketemu beliau waktu di pemain, maksudnya pemain apa? Dia bicara langsung sama saya 8 tahun yang lalu kalau tidak salah itu. Terus saya ini pemain. Saya memunculkan sesuatu itu nanti anggotanya yang merekam itu dimainkan, melihat atensi masyarakat kayak apa. Dapat itu tak kasih tahu bahwa area Weda Karna itu adalah transnasional yang dilakukan oleh Sampradaya, yang datanya lengkap kita punya, yang itu membahayakan bangsa khususnya Bali. Memang dia transnasional. Maksudnya transnasional apa? Itu gerakan yang dibayar oleh negara asing untuk menghancurkan bangsa. Ini konteksnya nih. Kalau dibilang Pak Agung tadi bahwa AWK kena nih, bakal kena nih, ya benar. AWK akan kena, akan endgame. Menurut Bang Zainal, AWK akan endgame sekarang. Endgame. Jering. Ada yang nanya. Dia ngepost statementnya Jering soal kasus ini. Jadi menurut Jering, maksud dari AWK sebenarnya baik sekali. Maksud dari AWK hanya keseleo dalam memilih diksi atau kosakata. Di kasus ini saya di kubu Arya Weda Karna. Asik. Jering di kubu Arya Weda Karna. Nah, gini. Beli Erwin. Di sisi itu saya sepakat. Yang saya kita semua sepakat. Ya. Yang saya nggak sepakat itu adalah ketika Jering mengatakan Arya Weda Karna keselio. Kalau keselio itu baru sekali. Kalau kepleset itu baru sekali. Tapi kalau berkali-kali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tumben ini Cek Bali podcast rame-rame ini. Podcast pertama yang paling banyak ini. Ini kita kayak forum apa ini? Kayak forum FGD ini ya. Karena isunya yang membuat menjadi banyak yang mau bicara. Oh gitu ya. Aduh, saya sapa dulu satu-satu ya. Pertama ada Bapak Gus Yadi dari Patriot Garuda Nusantara. Om Swastiastu. Assalamualaikum. Ini Pak Gus Yadi ini kalau setiap teman itu keras gitu loh ya. Dididik. Tapi sekarang Pak pakai udang nih. Jadi tidak gini berarti fanatik gitu. Udang itu salah satu budaya tertinggi di Nusantara. Oh gitu. Berarti ada kalau udang itu bukan berarti Hindu gitu ya? Bukan. Di Lombok, di Jawa Barat pakai udang. Ini ada filosofinya ini. Oke. Nusantara kan penuh dengan filosofi. Diikat satu menuju ke Tuhan, satu ke masyarakat, ke alam juga. Kalau di Bali kan Tirta Karana. Kalau di kita juga ada. Alhamdulillah. Terus berarti Allah, kalau udang itu penutup juga berarti Pak ya? Satu penutup. Satu menggantengkan loh. Coba saya nggak pakai udang jelek loh saya. Oh gitu. Menggantengkan. Apa perlu dibuka dulu? Ini alibi antara idealisme Nusantara sama menutupi kekurangan. Mungkin menutupi kejelekan saya. Oh gitu, siap. Karena sifat kemanusiaan, sifat kehewanan saya sudah dikat di sini. Oh iya, siap. Yang kedua ada Bapak Zainal Abidin dari Majelis Ulama Indonesia Bali dan sekaligus juga sebagai advokat. Betul. Oke. Terima kasih Bapak Zainal sudah bersedia hadir ke sini. Terima kasih telah diundang oleh Bro Erwin. Oke. PSI ya? Siapa? Bukan. Saya not Bro. Oh iya. Maksudnya Kemarin saya ke sini mau podcast sama Ketua PSI Bali. Nggak boleh dipanggil Pak. Bro. Harus bro. Oh, biasa. Oh, ya, karena saya candain beliau kan. Kan Pak masih muda kan. Sorry Pak ya. Oke, yang selanjutnya ada Gongde. Sorry. Ya saya terakhir. Ini emang orang selalu nggak dianggap kalau di podcast seperti ini. Datangnya terakhir. Nah, tumben saya datang terlambat. Oh gitu, iya. itu hukuman. Pak Wayan Setiawan. Ya. Ini sekarang ini Pak Wayan Setiawan ini jadi caleg kontroversi kayak AWK. Dia mau ngikuti AWK katanya. Kayak dia sekarang kesini mau AWK Ribon. mau bela AWK katanya.
Oke Pak Yan, terima kasih sudah selalu datang ke Jack Bali, tidak pernah no, selalu yes itu Pak Yan ya. Maju terus. Oh. Saya nggak punya persneling attract nih. Ya. Maju. Terus berikutnya ada Aji Agung Aryawan dari Perindo. Ini yang ya, selalu ribut di grup ini. Ya. Apa yang Aji ribut dan grup? Nggak ada kerjaan aja. Ada Hari banyak, ribut di grup. banyak kerjaannya tuh kan ada gambar. Apa aja kerjaan aja kayaknya. Iya. Oh gitu. Kerjaan Gung Lila ribut. Oh. Kok ribut? Ini kan dia bilang ribut aja kerjaan. Masuk. Oke, di sebelah saya ada Bapak Fadli ya dari Pemuda Muhammadiyah. Assalamualaikum. Pemuda Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah Bali. Bali. Ya, siap. Lisi. Jadi Lisi Subro. ini karena viralnya masalah AWK ini kita tutup poin aja langsung. AWK yang selalu membuat heboh setiap pemilu pasti Ajiknya yang sering juga datang ke sini. Nah selalu AWK itu menyengol-nyengol masalah. Mungkin kalau dalam politik, kalau urusan dengan itu emang Cepat viral. gitu mungkin ya. Aduh gimana itu saya nggak tahu juga. Nah mungkin pertama saya persilakan dulu gimana tanggapan dari Pak Gus Yadi lah. Kan tidak perlu lagi saya tampilkan videonya kan sudah semua Sudah viral ya, semua. sudah hafal termasuk penonton ini. Sudah hafal. Ini yang paling heboh kan soal penutup itu Pak ya. Mungkin menurut Pak Gus Yadi gimana? Iya, terima kasih. Oke bro, nanti boleh. Boleh, bebas ini Pak. Kalau pakai kawan nanti malah negatif ya. Oh iya. Gini, saya tidak membenci siapapun. Oke. Saya membenci ketika apa yang diucapkan seseorang akan menimbulkan perpecahan antar umat beragama dan bangsa ini. Ketika ada ucapan penutup kepala bagi kalau di Islam itu menjadi wajib seorang wanita menutup kotor rambutnya. Itu wajib. Jadi ini tidak boleh dibawa ke sana. Kalau yang dibawa oleh Arya Wedakarna itu kan justru ada kepentingan pribadi menaikkan popularitas yang berdampak akan hancurnya bangsa, pecah. Saya berharap juga umat Islam tidak harus kena provokasi tentang bahwa umat Hindu melarang, tidak ada itu. Sedangkan di Paris Adari Dharma yang kita temui semuanya tokoh-tokohnya memang beliau tidak mewakilkan agama Hindu. Nah, itu dipahami dulu biar tidak kita pecah atau perang antar umat beragama. Ini individu, anda ingin berkuasa memunculkan sesuatu. Saya kenal Wedakarna dari dulu. Saya pernah bela dia di dewan kehormatan. Pernah bela dia. Dalam urusan waktu bicara tentang masjid terlalu banyak. Ya. Memang Islam dia harus sadari jangan terlalu berlomba-lomba membuat tempat ibadah, tapi satu tempat ibadah dimakmurkan harusnya. Betul. Itu yang benar itu. Maka kita nanti malah kena hukum di agama kita sendiri. Saya belain di situ karena Bali ya Bali. Jawa ya Jawa, nanti di blendernya di MPR, saya bilang itu waktu itu sama Dewan Kehormatan, akhirnya mereka sanksinya pun dibatalkan. Dan dia berjanji tidak akan menyinggung ibadah, karena ini kita bicara tentang agama dikit ya. Ketika Rasulullah dihina agamanya dia tidak masalah, tapi kalau dilarang beribadah itu yang masalah, maka terjadilah perang. Jadi di sini saya tidak mau ditimbulkan oleh libido ingin berkuasa memasukkan unsur agama berbagai cara. Bicara dengan program, bicara tentang keajekan, dan sedangkan setiap warga negara berhak mendapat lapangan pekerjaan dan bekerja dimanapun. Itu sudah diatur oleh undang-undangnya, oleh perdanya sudah diatur. Masalah Wedakarna menjadi viral karena ini memang dia pemain. Saya ketemu beliau waktu di pemain, maksudnya pemain apa? Dia bicara langsung sama saya 8 tahun yang lalu kalau tidak salah itu. Terus saya ini pemain. Saya memunculkan sesuatu itu nanti anggota yang merekam itu dimainkan, melihat atensi masyarakat kayak apa. Kalau itu berbahaya dikat-sekat sendiri.
dan dia harus minta maaf. Nah ini kan tidak boleh seperti itu bangsa ini. Oh berarti maksudnya Pak Gus Yadi pemain itu jadi AWK sendiri yang memang menciptakan itu kontroversinya. Iya. Dia ngomong saya. Jadi seperti Tapak siling. Ini seperti teori intelijen. Kontra intelijen. Konsep kontra intelijen ya. Oh. Berarti ya. Saya kan memang dididik oleh negara ini dilema. Bicara tentang ketahanan dan pertahanan bangsa. Mana ada menjadi potensi pecahnya bangsa itu harus segera diredam. Kebakaran itu mulai dari api yang kecil. Berarti ada dugaan bahwa ini memang sengaja WK memang dia sudah tahu apa dampaknya dari statementnya dia dan kemudian apa sebatas mana dia akan mampu membela ini sudah dihitung semua. Sudah dihitung, dia memang pemain. Dia sendiri yang ngomong ketemu saya. Saya berkali-kali ketemu dia dulu sampai ke kantor DPD-nya. Orang masih ribut tentang bicara daun tukar ribut di lingkungan aja ribut, tapi tidak menyelesaikan. Ini kan berbahaya juga. Diciptakan dia ngomong, masyarakat menerjemahkan sendiri, masing-masing menerjemahkan. Kenapa tidak didatang itu? Saya datangi waktu ada keputusan mendampingi saya bicara baik. Saya tidak membenci siapapun. Saya yang membenci hasil dari pembicaraan orang yang menghancurkan bangsa ini. Saya dididik untuk menjaga bangsa. Oke, berikutnya nanti kita lanjut lagi dari Pak Zainal Abidin dari MUI. Ya. Gimana Pak? Jadi saya mewakili. Agak dekat Pak. Ya. Jadi saya itu sekaligus Komisi Hukum di Majelis Ulama Indonesia. Komisi Hukum juga ya. Komisi Hukum di Majelis. Kalau Ulama dari Indonesia. segi hukum ada deliknya nggak? Ini nanti kita jelaskan sedikit. Siap. Jadi kami dari Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali dan saya sekaligus dari advokat pelapor perkara Arya Weda Karna. Kita yang perlu dipahami bahwa pertama kami mengapresiasi kok fungsi pengawasan yang dilakukan oleh AWK dalam konteks check and balances. Itu kita apresiasi dalam konteks dia menjalankan tugas negara dan lain sebagainya, itu kita apresiasi. Yang kita sayangkan adalah seharusnya dalam melakukan pengawasan, setiap anggota dewan itu harus berpegang teguh pada pedoman pengawasan. Ini itu diatur dalam DPD. Nah, ada tata krama, ada adab, apalagi kita tinggal di bagian timur belahan bumi ini, tata krama itu kan diutamakan. Ini yang tidak dicerminkan oleh pejabat tinggi negara ini. Selanjutnya, narasi-narasi yang digunakan itu narasi-narasi tendensius. Dengan bahasa, apa agamamu? Kamu kan pendatang di sini, kamu cari makan di sini. Ada statement gitu ya? Ada statement seperti itu. Dan yang perlu dipahami, kami telah memiliki buktinya secara penuh. Bahwa kalau Arya Weda Karna mengatakan ini dipotong dan sebagainya, bukan video full, kami punya videonya selama 49 menit. Itu yang upload pertama itu dia sendiri? Iya. Arya Weda Karna, jadi gini, sejarahnya begini. Tanggal 29 Desember, Arya Weda Karna melakukan kunjungan kerja. Yang kita dapat informasinya, itu di ruang Angkasa Pura, ruang rapat Angkasa Pura bersama Bea Cukai, bersama GM Angkasa Pura, bersama beberapa masalah tarif transportasi online dan sebagainya. Dan itu dilakukan tanggal 29 Desember. Dan itu Arya Weda Karna melakukan siaran langsung. Selama 49 menit. Dan itu kita sudah detail, menit per menit, detik per detik, bahwa dikatakan bahwa kita mengambil dari penggalan video, penggalan potongan, enggak. Dari menit 15, menit 19, menit 44 sudah sesuai konteks lah. Sudah sesuai konteks, tidak ada yang dirubah dan tidak ada diedit. Dan itu menjadi tendensius yang luar biasa. Deliknya masuk pasal 28 ayat 2, junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Karena dia melakukannya melalui sosial media Arya Weda Karna. Itu tanggal 29 Desember. Selanjutnya tanggal 30 Desember dan 31 Desember dia sendiri yang motong videonya, dia upload lagi. Tanggal 30 Desember dia, jadi nyambung nih apa yang dibilang sama Gus Yadi. Tanggal 30 Desember dia upload lagi. Tanggal 31 Desember dia upload lagi. Dan orang itu sudah mulai tahu. Tapi memang gerakan viralnya itu bisa terjadi setelah tahun baru, karena mungkin orang berpikirnya orang lagi enak-enak liburan. Jadi kita ini menjadi kaget. Bangsa ini menjadi kaget dikasih kado tahun baru oleh AWK yang bahkan menjadi kado yang sangat tidak baik. Karena kado yang mencederai keberagaman, kado yang mencederai keharmonisan. Ini menjadi problem. Dan yang perlu diketahui, AWK bukan kali ini aja dilaporin. Sudah sering ya? Sudah sering.
Untuk perkara ini saja di Polres Buleleng sudah ada 2 laporan yang kita coba himpun. Perkara ini ya, perkara ini. Terus di Polda NTB Gus ya, di Polda NTB juga sudah ada. Terus infonya kemarin itu ada dari Bareskrim, dari Polda Metro dan sebagainya. Ini kan berarti sudah masif, Dan AWK itu bukan kali ini saja. 2017 kami juga sudah melaporkan karena istilah-istilah dia daun tukat, Gus. Iya. Dia sering dulu sering daun tukat. Ya. Kayak kasus di Candi Kuning, kasus yang dialami oleh MUI Badung dan sebagainya. Bahkan kasus yang di Candi Kuning itu, kalau seandainya AWK itu tidak diamankan oleh Kapolda pada saat itu, endgame itu. Loh, karena teman-teman Candi Kuning itu, mereka itu Muslim Bali. Mereka itu dari abad 17 itu sudah ada di Bali. Yang perlu dipahami buat teman-teman, kita ini selama ini menyebut teman-teman Hindu, nyama Islam, kerama Hindu, kerama Islam. Karena Islam pun masuk ke Bali itu dari abad 14, dari zamannya dalam Ketut Lesir. Kenapa keharmonisan yang sudah terbangun rapi dan baik? Kalau ingin melihat keberagaman dan kedamaian antara umat beragama, tanya orang-orang Puri, tanya para raja-raja di Bali. Mereka memahami betul. Nah, ini menjadi pertanyaan. Beliau ini raja ini kok beda sama raja-raja yang lain gitu Pak Agung. Ini menjadi problem. Jadi makanya kita dorong. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sudah melaporkan beli Erwin biar nggak salah saya nggak melaporkan ke BKDPD. BKDPD masalah ini. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah. Karena apa? AWK selain kita duga melanggar perbuatan pidana, dia juga melakukan pelanggaran kode etik. Karena apa? Anggota dewan dalam melakukan pengawasan, dalam melakukan fungsinya harus mengedepankan keadilan, harus mengedepankan sopan santun. Itu penting. Coba. Kadang kita tidak perlu menjadi orang hukum, kadang kita tidak perlu menjadi orang yang terdidik cukup tinggi, melihat saja narasinya dia, melihat saja mimik mukanya dia, melihat intonasi nadanya dia, orang juga udah mikir, ini gimana ini? Apa yang salah? Tapi kalau saya melihat secara objektif, meskipun dia begitu dari dulu AWK, tapi suara tertinggi, berarti kan dalam orang itu di Bali itu banyak yang senang sama yang gitu-gitu. Gimana itu? Nah mungkin Pak Yan Setiawan, gimana itu Pak Yan? Melihat itu Pak Yan? Dia selalu, tapi kok suara yang tertinggi itu, gimana itu? Gini. Saya bahas dulu apa yang disampaikan senior saya. Siap. Gus Yadi. Ya. Makasih Gus. Siap. Beliau kan tadi nyampaikan kalau AWK itu pemain ya. Ya, jadi hal-hal seperti ini kan memang dalam tanda kutip sengaja beliau ciptakan gitu loh. Karena ini pasar yang empuk. Nah, jadi tadi disebutkan pada faktanya beliau punya pendukung yang banyak. Ini mohon maaf ya, saya nggak ngomong orang lain ya. Anak saya sendiri terhasut kok. Gimana? Anak saya terhasut kok. Iya, anak saya. AWK itu kan bela Bali Pak, gitu dia. Waduh, itu doktrinisasinya saya sampai jengkel nih, mau tak keluarin aja kamu dari kakak ini. Gitu. Nah, artinya begini, saya sering sekali ngomong ya. Mohon maaf nih ya, politisi busuk memang selalu menciptakan orang-orang bodoh ya, termasuk anak saya ini saya anggap bodoh gitu loh. Ya makanya berarti kalau pemilihnya banyak ya mohon maaf saja. Nah, segitulah kemampuan orang Bali gitu aja. Saya resiko nggak dipilih loh saya sama orang Bali, tapi saya harus sampaikan apa kenyataannya seperti itu. Gini sebentar. Ini kebetulan ada saudara-saudara saya Muslim. Emang ada ya, saya pers sebentar loh. Ini jangan dipotong-potong dulu, saya ngomong. Yang mananya saya bela, yang mananya saya tidak. Ya kan? Yang bagian itu pemain. Ya kan Anda tanya, pemain itu ya memang kenyataannya dia. Begitu sekarang kan kalau masyarakatnya cerdas, barang dagangan kayak gitu kan harusnya nggak laku. Masyarakatnya ya kurang cerdas ya gimana ya, terima aja kan begitu. Berarti karena AWK mungkin tahu. Dia tahu kok. Itu ya. Begini, ini loh kayak dealer mobil. Sehingga memanfaatkan cara itu gitu. Iya. Karena kemampuannya segitu. Kenapa Avanza lebih laris dari Mercy? Emangnya lebih bagus Avanza dari Mercy? Enggak kan? Ya karena kemampuan rakyatnya beli Avanza nyicil gitu loh, nggak mungkin beli Mercy gitu. Ya kan seperti itu.
Ya belum tentu AWK kualitasnya bagus, cuma karena dia gampang dijual aja. Daya serapnya tinggi gitu loh. Yang bagus masyarakat belum mampu beli. Ya kayak saya nih. Saya maaf nih, saya caleg yang 0 rupiah loh. Kalau saya pinjam Pak Anies ya DP 0 saya. Tapi malah dicemooh loh. Coba pikir. Ini caleg saya mau modal, caleg begini, tapi ya segitulah kemampuan masyarakat. Tapi saya percaya kok, saya didorong oleh banyak. Anda tahu kan siapa donatur saya? Banyak yang mendonasi dari grassroots loh. Nah, terus saya bilang lagi, ini mohon maaf, kebetulan ada saudara-saudara kita yang Muslim ya. Tapi bagi saya sih, mohon maaf ya, kalau saya boleh nih meminta pada negara. Nanti kalau saya duduk sana, saya minta pada negara nih. Kolom agama di KTP saya hapus tuh, nggak mau saya ada kolom agama. Kenapa? Kalau menurut saya jangan dicampur aduk lah antara kehidupan beragama dan kehidupan bernegara. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa dihapus. Tapi kan nggak ada kata agama ketuhanan. Oh iya beda ya. Gimana? Nggak dihilangkan Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Karena orang penjahat diperiksa sama polisi, agamamu apa, orang jahat kok bisa agama. Nah itu loh, makanya saya mohon maaf nih, ini saya jambal lagi. Saya ini pembelaan saya kepada AWK. Saya unggah PT yang salah satu potongannya itu saya menyampaikan permohon maaf kepada umat Muslim dimanapun berada yang merasa tersinggung, mungkin umat Muslim seluruh dunia ya. Saya menyampaikan permohon maaf karena suka atau tidak suka AWK itu wakil saya. AWK itu apa? Wakil saya, wakil Anda. Suka nggak suka kan? Wakil kita. Makanya saya minta maaf. Itu bentuk pembelaan loh. Saya membela AWK dengan saya minta maaf kepada saudara-saudara saya yang Muslim. Karena gini Win, ya, saya nggak bilang bro ya. Nanti dipikir nanti Nasdem merasa PSI nanti. Kakak juga salah, kamu masih muda kan? Ya kan seperti itu. Nih saya mau ngomong apa lupa saya. Jadi begini. Viti, mohon maaf. Ya, saya mohon maaf, itu bentuk pembelaan saya loh kepada AWK. Dan gini loh Win, maksud yang baik tapi dicampaikan dengan cara yang tidak baik ya jadi nggak baik. Soal Daud Tukat gini gitu, orang Bali ini semua Daud Tukat, tapi Daud Tukat yang duluan datang. Kalau tadi disebutkan bahwa umat Muslim itu datang pada eranya dalam Mesir tahun abad ke-14 dari Jawa kan, orang Bali podo wae lebih dulu gitu loh. Siapa yang nggak Daud Tukat? Nah, kembali ke apa yang disampaikan oleh Gus Yadi, ya itu barang dagangan aja. Itu memang cara dia begitu. Dan konyolnya itu laku terjual gitu loh, itu masalahnya. Laris manis. Nah, sekarang kan kita yang harus berpikir. Saya pikir, mohon maaf nih, kalau saya boleh bilang ekstrim ya. Saya tidak bilang AWK gila. Tapi analoginya kalau saya lihat orang gila, saya nggak akan ladeni orang gila. Karena kalau kita ladeni orang gila, kita sama-sama gila. Ya kita jadi orang gila nih satu ruangan gini. Ini saya disclaimer dulu ya. Saya nggak bilang AWK gila. Enggak. Kenyataannya dia DPD. Kalau saya bilang gila, berarti saya mengabaikan hasil tes psikologi kan? Sebentar. Ya apa? Kalau memang itu senjata ampuh untuk meraih suara, kenapa cuman AWK yang berani menggoreng? Kenapa politisi yang lain? Tanya politisi yang lain, mereka nggak mau kok. Saya kan mau. Mau apa kayak apa? Dalam konteks itu AWK bisa disebut cerdas atau cerdas dalam berpolitik? Kalau menurut saya ya. Ini gimana itu? Gitu. Ya bukan cerdas, culas, licik gitu loh. Oh gitu. Menurut saya, tapi saya nggak mau bilang itu. Menurut dalam perspektif saya gitu loh. Karena mohon maaf ya, kalau saya boleh jujur, tapi saya mohon maaf dulu nih kepada saudara-saudara saya. Di setiap agama apapun ada kok tokoh kayak macam AWK ini. Mana nggak ada? Nggak diakui di Muslim ada kok. Di Kristen nggak ada kok. Ada, makanya ini mohon maaf ya kepada saudara-saudara. Saya nggak pernah alergi dengan agama apapun ya. Kadang-kadang mohon maaf ya. Kadang-kadang lihat jenggot aja sudah alergi orang. Ini garis keras itu kan? Ini ya golong. Aduh. Nah, kan gitu. Iya kan? Itu. Nah, ini mohon maaf nih. Nanti saya akan ngomong lagi soal saya membela AWK apa. Ini saya lanjut lagi sedikit saja. Siap. Pada prinsipnya apa substansi omongannya AWK yang dia ingin, karena ada undang-undangnya loh, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 kalau nggak salah tentang ciri khas Bali itu. Pada prinsipnya law enforcement di Indonesia itu tidak betul-betul ditegakkan. Kalau itu ditegakkan si AWK itu nggak perlu ngomong gitu. Ini kan ada sebab akibat. Tetapi saya nggak benarkan ucapannya si AWK ya. Nggak, salah itu.
Jangan gitulah, itu bagi saya, kalau saya Islam, kalau saya orang Islam, kalau tadi disampaikan di Candi Kuning itu di N itu, kalau saya sudah lain cerita, mungkin lebih radikal lagi saya kalau saya Muslim. Tapi seperti yang Gus Yadi bilang lah, kita ini heterogen, kita ini majemuk, kita ini ada di mana-mana. Saya sebelum nyalap kaca loh, saya sampai kaca saya untuk mengetahui gimana nih seandainya saya nanti jadi DPR, gimana saya harus jadi wakil rakyat. Gitu loh, nggak bisa lah jual-jualan begini. Makanya saya sampaikan, saya paling tidak setuju agama masuk ke ranah negara. Itu agama biarin aja agama. Hukum ditegakkan. Kalau orang salah hukum, kalau enggak gitu kan orang jadi seenaknya. Kayak sekarang nih, mohon maaf nih, kayak sekarang nih, ini mohon Pak Lawyer, saya mohon maaf ya. Saya pikir sepanjang AWK jadi apa namanya nih sekarang nih? DPD enggak bisa dia dihukum. Orang dia punya hak imunitas kok. Itu nanti saya jawab. Enggak bisa. Menurut saya enggak bisa. Sepanjang dia ngomong dalam kemejanya dia, dalam posisinya dia sebagai DPD, dia ngomong apapun enggak bisa, kecuali Ahok. Ahok kan nggak punya hak imunitas hukum, kekebalan hukum. Kalau AWK kan punya. Nah, lanjut silakan. Haji, Gong deh. Dari Perindo nih, Ribut Cross juga di grup ini. Silakan tumpahkan undang-undang Anda, Haji. Masih ya. Tadi Erwin sampaikan kenapa politisi tidak bersikap seperti AWK yang sering menyinggung itu padahal itu kalau ada ya. cara yang gampang, kenapa politisi tidak gampang dan instan? Kenapa tidak semua politisi, tidak banyak politisi yang menerapkan caranya AWK gitu. Begini, kita ini hidup sebagai warga negara, punya sikap kenegarawan. Kita ini menjaga sikap toleransi berbangsa yang sudah sah diakui di Pancasila kita itu, Kitab Sutasoma ya. Itu Bhinneka Tunggal Ika. Clear itu. Kita akan mencontoh sikap kenegarawan kita. Izin Pak Agung. Untuk apa kita harus menang? Ketika kita sebagai warga negara yang harusnya menjadi contoh para politisi bersikap negarawan, malahan kita berpolitik dengan menyinggung-nyinggung identitas, keyakinan. Itu kan hak pribadi orang. Silakan dia mau agama A, B, C, itu urusan mereka. Jadinya ketika kita berpolitik menyinggung identitas, berarti kita tidak punya sikap negarawan. Itu. Dan kalau masalah urusannya dia dipilih lebih banyak dengan suara yang besar, ya mungkin bangsa ini harus koreksi. Seperti apa sikap kenegarawan daripada warga negara, khususnya di Bali kan. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa AWK selalu melakukan hal itu? Karena sikap negarawan kita yang hanya slogan aja, saya NKRI, saya berbhinneka tunggal ika. Tapi kan faktanya enggak. Izin, Gong Li, izin. Saya sebentar. Saya menyela izin, tapi bukan bermaksud memotong ya. Karena kebetul ingat dengan Erwin aja ya. Nah, sebentar. Nanti lupa saya. Izin sebentar. Kenapa politisi lain nggak pakai cara itu? Dari mana kamu tahu nggak pakai cara itu? Pakai kok ada pakai mereka. Di Bali ada? Iya, pakai di Bali. Cuman nggak sepintar AWK. Kenapa nggak sepintar AWK, orang mereka terpilih kok? Oh, terpilih. Mau tahu kamu? Siapa? Loh, mereka. Siapa kamu mau tahu siapa? Iya, saya nggak tahu. Ya, saya sebut ya, politisi ya yang berpolitik di tengah puro itu apa namanya? Cari suara di puro, kebulatan dekat di puro, apa nggak memainkan sama dengan yang AWK main? Dalam hal yang lain, dalam konteks yang berbeda. Tapi sama kan seperti itu. Itu apa artinya? Ada membakti bareng di puro terus kebulat tekad. Bermain di ranah keyakinan. Saya nih Mas, mohon maaf ya. Saya diundang ke salah satu puro untuk minta dukungan pengempuan puro. Nggak mau saya. Nggak mau, kenapa? Ini sudah prinsip. Biarpun saya nggak terpilih, saya nggak akan lakukan itu. Jadi kalau kau bilang, ya makanya, silakan mulai. Ya, untuk mengklarifikasi bahwa banyak kok politik gitu, politik brengsek itu banyak kok. Politisi bebangkan gitu, liu. Hidup Anies. Amin. Saya jujur ya, saya paling jarang melakukan politik identitas. Saya sembahyang, urusan politik. Ya, tetap itu makanya Haji nggak terpilih. Nggak masalah Gung ya. Masalah itu. Saya melihat leluhur saya untuk menjaga keragaman di Bali itu butuh biaya yang banyak, butuh darah yang banyak. Ingat tak dulu di Pemogaan Kepalan itu
Persinggungannya sering. Untuk menjadi aman seperti sekarang itu luar biasa loh. Pengorbanan mereka, leluhur-leluhur kita. Jangan sekarang malah dirusak gitu loh. Jangan dirusak dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Ya mungkin ambisi saya sebagai politisi dengan AWK mungkin beda. Dia mungkin sangat-sangat ambisi dan saya mungkin ambisinya tidak terlalu banyak sehingga tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai. Tapi saya tetap sebagai politisi saya akan menjunjung keragaman, toleransi. Nah, kasus di bandara yang saya sangat sayangkan, mestinya sampai hari ini saya belum dapat foto frontliner mana yang pakai jilbab di lokasi itu. Ini yang harus kita audio ini ya. Oke. Nah, artinya frontliner mana gitu loh. Kita punya perda. Bandara Ngurah Rai jelas itu sudah berarsitektur Bali. Nah, itu kan ciri khas sudah. Kemudian pada saat jam kerja hari Kamis sudah pakai pakaian adat. Nah, sekarang frontliner mana? Biar isunya ini jelas. Masalahnya jelas. AWK itu melaksanakan tugas, mengatakan frontliner bertutup kepala yang mana gitu loh. Karena itu di ruang rapat, tidak ada di lokasi. Karena kan sekarang orang, mohon maaf ya Win ya. Mohon maaf sekali nih bapak-bapak semua. Ada yang aneh pasti divideoin oleh masyarakat, netizen tuh. Wah, ini gimana? Ini kan belum ada videonya sampai saat ini bahwa frontliner pakai tutup kepala. Dan saya ya sampai hari ini saya lihat di beberapa berita yang ada di Google ya, saya browsing Google. Aji dapat info frontliner itu tidak ada di gitu dari Google aja atau? Nggak, artinya saya katakan tidak ada sampai video yang mengunggah bahwa frontliner di bandara itu videonya ini ya, videonya bahwa dia memakai tutup kepala. Ini harus ini yang dia koreksi ke bandara itu kan bahwa frontliner di Bandara Ngurah Rai memakai tutup kepala. Isi bla bla blanya itu enggak jelas lah apa. Nah, itu. This is not Middle East. Iya, artinya kan begitu posisinya. Sedangkan Bandara Ngurah Rai sampai hari ini ketika ada tamu negara dari luar negeri itu selalu disambut oleh tarian Bali. Itu pernah nggak disambut rodat? Nggak kan? Kalau orang Lomawogo, rodat yang buka Muslim. Tapi itu kan momen khusus saja. Ya artinya kan tidak ada rodat yang nyambut di Bandara Ngurah Rai atau orang tari-tarian luar. Apa yang dijalankan Bandara Ngurah Rai sudah selalu mencitrakan Bali. Buktinya arsitektur. Coba lihat bangunan lain di Renon. Kantor partai ada tidak pakai arsitektur Bali. Kampus dah pakai arsitektur Bali itu di Jalan Tantular. Apa benar pengawasan AWK tentang perda untuk kearifan lokal? Enggak kan? Kalau dia memang ingin kearifan lokal, minimal Civic Center Renon itu semua berarsitektur Bali. Itu. Kalau tenaga kerja, mohon maaf ya, tenaga kerja, orang Bali di luar juga ada kerja. Dan di bandara, kalau di Bandara Ngurah Rai, ada orang non Bali kan, non Hindu ada. Apa mereka salah? Enggak. Makanya saya ingin biar ini tidak ribut, tunjukkan fakta, mana frontliner yang memakai tutup kepala. Sehingga orang emosional kita ini akhirnya orang yang sumbu pendek agama Hindu, yang fanatisme keagamaannya tinggi, jadinya tersulut. Kita ribut sama sumbu-sumbu pendek, yang waras-waras jadinya bingung kan gitu. Ya kan, kasihan maksud saya gini, kasihan agama Bali yang sebenarnya sangat-sangat dikenal di dunia ini adalah Bali yang sangat toleransi. Makanya Bali itu punya sampai dipromosikan makam Wali Pitu yang muslim-muslim, sampai banyak itu di kuburan Badung, banyak bis-bis itu kan membuka lapangan kerja juga. Itu fakta. Yang jaga pecalang, yang mungut itu desa adat. Kan ada sisi lain yang harus kita lihat. Ya intinya saran saya sih, AWK baik sama saya juga kenal beliau, sering juga pernah makan mawayan ini. Intinya sudahlah, kita berpolitik. Kalau mau pengawasan, faktanya apa, maunya apa gitu loh. Di grup aja bilang AWK akan kena ini sekarang ini gitu. Kenapa? Kena batu.
Ya artinya Menurut Aji, AWK kan posisi terjerat saat sekarang ini, ini. kenapa? Kita ini pada posisi suhu politik yang sangat panas. Ini luar biasa pilpres ini panasnya. Ketika kita bersinggungan dengan hal itu, nah ini oknum-oknum politisi yang Erwin sampaikan yang ingin itu akan bermain. Nah ini bermain. Sama kayak kemarin kita harus belajar dari kasus Pilkada DKI. Ketika Ahok belum diproses-proses, orang demo tuh banyak itu jutaan. Yang kita takutkan kan itu. Kalau sampai tidak tidak diproses hukum sesuai alat bukti yang ada. Nah, ini takut kita kan ini dimanfaatkan oleh politisi, oknum-oknum politisi yang mencari panggung. Oke, siap. Itu. Ji, selanjutnya Bang Fadli dari Pemuda Muhammadiyah. Ini gimana? Bang? Menurut saya ini memang kan pertama balik lagi kita harus Udah isi gini ya. harus mengapresiasi ya kinerja AWK yang selama ini. Benar kok dia menjaga Bali, benar kok dia menuntut agar ya bandara itu ya ada budaya Bali di situ kan, Pak. Tapi yang memang keplesetnya adalah ya dengan intonasi nada yang seperti itu, apalagi kalau menurut saya apa yang dibilang penutup kepala nggak jelas itu yang membuat kami sedih adalah penutup kepala nggak jelas yang dibilang AWK itu adalah pakaian yang ibu saya pakai, ibu Mas Zainal pakai, ibu Gus Yedi dipakai, itu pakaian ibu kita gitu. Dan mungkin anak-anak kita perempuan, saudari-saudari kita perempuan yang pakai, itu yang membuat kami itu sedih dan bahkan ada yang marah gitu loh. Dan kami selalu di Pemuda Muhammadiyah menjaga itu agar tidak terjadi konflik horizontal antar masyarakat yang berkepanjangan gitu. Dan kami juga berpikiran bahwa kita ini pemuda ya. Dan memang kita ini adalah masa depan bangsa ini, masa depan Bali ini. Ini kalau terus-terusan 5 tahun sekali, bahkan hampir mungkin tiap tahun ada kasus-kasus seperti ini, ya capek juga. Iya, capek juga. Kerukunan yang sudah dijaga dari ratusan tahun, bahkan berabad-abad tahun yang lalu oleh leluhur-leluhur kita, akan terpecah nanti di masa depan. Karena ini potensi seperti yang Gung tadi bilang kan, anaknya sendiri aja membela dengan posisi seperti itu. Ini kan anak muda gitu loh. Anak muda ini kan semangatnya masih masih semangat, masih energinya masih harus disalurkan. Nah, ini kalau disalurkannya dengan cara yang negatif, dengan penggorengan-penggorengan seperti ini, ya ini bakalan menjadi sebuah bom waktu yang nanti akan lama-lama Bali ini ya tidak akan seperti yang dulu lagi takutnya, seperti itu kan. Jadi inilah yang terus-terusan kita selalu jaga di Pemuda Muhammadiyah. Bahkan kemarin sampai aksi Derenon itu, aksi di depan DPD itu kita jaga gitu. Jangan sampai ini menjadi timbul unsur horizontal. Karena yang kita lawan, yang kita gugat adalah AWK gitu, bukan masyarakat Bali pada umumnya. Karena ini bukan menjadi contoh baik kalau saya bilang ya. Bukan contoh baik yang harus ditiru oleh kalangan-kalangan kita anak muda. Ini malah contoh buruk yang harus kita pelajari bahwa jangan seperti ini deh. Bali itu tidak seperti itu gitu. Dan ini yang kami sangat miris gitu. Karena ya biaya kerukunan ini sangat mahal gitu loh. Perang yang kita lalui juga sangat banyak yang sudah kita leluhur-leluhur kita sudah lewati, dan ini kita nggak tahu nih 10 tahun, 20 tahun ke depan kalau ini terus-terusan digoreng ya pecah gitu kan. Oke. Itu sih siap. menurut kami di Pemuda Muhammadiyah. Siap. Bung Fadli. Siap. Nah, kalau saya rangkum ini, itu ada statement menarik juga dari Wayan Setiawan tadi ya. Nah, AWK kan memainkan politik, anggaplah itu politik identitas lah gitu ya. Tapi kalau kita cermati memang secara objektif, kalau saya amati juga di lapangan itu kan politisi itu ada berbagai cara dia terapkan. Karena politik itu identik dengan trik, taktik, dan licik gitu pasti kan. Politisi itu ada yang dia bermain di ranah kepercayaan, kemudian ada yang money politik. Nah, ini rahasia umum pasti masih ada. Bahkan Mahfud MD pun bilang masih sulit kita meniadakan money politik itu. Nah, kemudian ada yang bermain dalam kebulatan tekad. Di Banjar-Banjar dikumpulkan, pokoknya kita
sepakat bertekad memenangkan gitu. Sumbang Balai Banjar perbaikan. Ntar dulu. Nah, menurut Pak Gosyadi gimana itu? Nah, oke, AWK misalnya kalau dibilang oh itu tidak baik. Nah, kalau dibandingkan dengan politisi yang bermain dengan money politik, mana lebih baik? Mana lebih buruk gitu? Gitu. Kalau kita lihat kan kita harus membahas secara objektif juga kan gitu loh. Saya sepakat itu bicara tentang agama di politisasi itu seksi sekali. Karena kita orang Indonesia itu semua pasti beragama kan. Itu ranah yang paling gampang dijual tuh memainkan politik identitas atau bicara di agama. Itu mengangkat mereka nanti seolah-olah ya, seolah-olah kita pertama saya bahas dulu tentang AWK Waidakarna ini sudah sepakat, itu sudah jelas ya di beberapa menyatakan dia bukan agama Hindu. Mohon maaf, saya punya datanya lengkap. Sampai saya lihatkan bukunya itu, disertasi itu, bahwa dia akhirnya umat Hindu dibenturkan, diciptakan, memang sengaja dibuat keadaan seperti ini kita di sini. Kalau orang Bali, saya lahir di Bali, KTP Bali, saya merasa tidak mau dikondisikan seperti itu. Dan politik identitas memang sangat merajai untuk berkuasa saat ini. Sampai kapan ya? Saya orang yang paling anti terhadap gerakan-gerakan pengacau keamanan atau kebangsaan, separatis tak sapu. Orang radikal bolak-balik saya sering di depan menjaga, karena saya tidak mau agama itu dibenturkan oleh libido kekuasaan. Politisi-politisi yang sekarang Pak Wayan, Aji ini kan sebenarnya harusnya dipilih, tapi masyarakat bicara tentang orang yang mau memainkan agama, ini masalahnya. Kenapa ada orang yang beliau ini yang jadi? Saya boleh sebut Pak Wayan Koster pun sebetulnya bermain di ranah keyakinan karena beliau menciptakan MDA, Majelis Desa Adat di Bali itu sangat identik dengan agama gitu loh. Betul. Nah, kalau kita bilang juga, AWK bermain itu, Koster juga bermain gitu. Gimana itu? Betul. Saya sepakat Pak bahwa politik identitas atau politik money politik. Besok Koster bisa nggak jadi ke sini nih. Ya, kita harus fair ya untuk bangsa ini. Jangan karena politik uang akhirnya orang yang cerdas dalam mewujudkan bangsa ini, khususnya Bali yang akan diciptakan Bali yang benar-benar beradat, berbudaya sangat tinggi. Orang asing kesini karena budayanya, karena ruh dari budaya itu yang ada. Kebiasaan kita sehari-hari lama kita lakukan menjadi budaya kan. Nah, polisi-polisi itu kan banyak. Memang tadi Pak Erwin katakan bahwa kenapa kalau memang itu tidak dilakukan oleh para polisi. Beliau ini kan politisi yang benar-benar yang punya adab, yang punya adat, yang berbudaya. Saya juga jadi miris ketika mendengar beliau di depan saya ini ternyata politisi-politisi yang beradab, tidak pakai uang, tidak memainkan agama untuk kekuasaan. Harusnya masyarakat melek dulu nih berpolitik. Melek, mohon maaf bukan memuji Pak Agung ya. Saya baru sama Pak Wayan ya. Saya baru tahu nih karena saya bukan orang politik. Loh, ternyata di Bali ini ada orang-orang yang memiliki intelektual tinggi, tidak pakai uang, tidak pakai agama dibenturkan untuk mencari kekuasaan, dan semuanya politik uang, politik agama itu semuanya tidak bagus untuk bangsa kita. Ada nggak politisi yang tidak memakai yang cara saya sebut tadi, politik identitas, politik ada yang tidak politik, kebulitan dekat. Yang ada nggak ya? Win, sebentar. Oh, nanti Pak ya, nanti ada kesempatan. Terkait itu kita harus mengurai dulu apa itu politik identitas agar kalau kita sederhanakan saja lah, nggak usah ribet-ribet. Politik yang menyinggung keyakinan gitulah. Karena kalau kita melihat hasil riset dan hasil pendapat para ahli, kita memang dalam konteks negara demokrasi dan negara bersistem republik itu agak susah ketika kita melepaskan dari politik identitas karena banyak orang selalu menggunakan politik identitas, bahkan partai pun lahir dari politik identitas. Makanya ada partai Muslim, dulu juga ada partai Kristen, dulu ada partai komunis dan sebagainya. Itu adalah bentuk dari politik identitas. Sama orang Bali pilih orang Bali, orang Jawa pilih orang Jawa, orang Lombok pilih orang Lombok. Karena politik identitas jangan hanya disudutkan kepada agama. Identitas itu juga terhadap suku, terhadap golongan. Contoh
preman milih preman, itu politik identitas. Jadi ketika kita ingin membahasakan politik identitas, apa lebih tepatnya kalau kasusnya misalnya politik-politik macam AWK ini politik apa namanya? Nah, kalau AWK Politik rasis itu. Politik rasis ini. itu lebih tepat. Oh, lebih tepat politik Politik rasis. rasis. Kalau politik Oke. identitas, karena definisinya harus kita urai dulu. Kalau kita memang ingin melepaskan satu definisi terkhusus kepada orang yang menggunakan politik identitas dengan menjadikannya rasisme, karena timbulnya gini, politik identitas ketika preman pilih preman tidak menimbulkan kekacauan. Bali milih Bali, Jawa milih Jawa tidak menimbulkan kekacauan sepanjang tidak digoreng. Tapi kalau menimbulkan suatu kekacauan karena rasisme, itu baru yang dampak negatif dari politik identitas. Ini penting karena ahli juga udah mengurai. Ketika kita bilang menghilangkan politik identitas di negara demokrasi sulit. Karena partainya sudah demokrasi. identitas. Contoh. Tidak mungkin tuh PKS milih PDI, tidak mungkin PDI milih PKS. Itu identitas. Itu identitas. Nggak bisa. Gitu loh. Partai dia. Bukan perang partai itu tapi apa? Dua partai itu saya cukup salut karena mereka itu berdiri tegak pada ideologinya masing-masing. Karena memang punya positioning. Karena positioning gitu loh. Nah, ini jadi nilai tersendiri. Kalau terkait masalah politik identitas, yang kita permasalahkan adalah penyalahgunaan. Yang disebut Gus Yadi tadi, karena saya pinjam kata Gus Yadi bukan dari kata saya, politik rasisme. Dan ini yang menghancurkan. Ya tanggung jawab ya, tanggung jawab. Menghancurkan. Dan ini isu ya. Sampai orang bertanya, siapa di balik AWK? Ada yang tahu nggak? Ada kekuatan apa? Kalau isunya banyak. Gitu. Coba mungkin saya mau minjem mulutnya Gus Yadi lagi. Siapa di balik AWK? Karena katanya ada suatu gelontoran besar AWK itu disebut-sebut sampradaya gitu katanya. Ya itu nanti Gus Yadi lah itu. Gus Yadi. Jadi karena memang seolah-olah saya ingin bertanya, AWK ini Hindu Bali atau bukan? Nanya boleh dong. Hindu Bali atau bukan? Karena Mojopahit gitu. Nah itu Mojopahit itu Hindu Jawa, Hindu yang datang. Terus lagi satu sebentar. Terkait pertanyaan Pak Yan tadi. Anggota dewan itu memang punya hak imunitas. Tapi yang perlu diketahui, kalau di LP kami di tahun 2017, AWK itu ketika dalam proses sidik itu sudah diperiksa. Jadi Polda itu nggak perlu meriksa AWK lagi ketika gelar perkara AWK jadi tersangka. Karena AWK sudah diperiksa dalam konteks sidik. Tapi kalau laporan yang baru memang nggak sulit. Karena untuk meriksa DPD harus izin presiden. Walaupun dalam surat edarannya waktu 30 hari, 60 hari ketika tidak ada jawaban dari presiden dianggap menyetujui. Ini konteksnya nih. Kalau dibilang Pak Gong tadi bahwa AWK kena nih, bakal kena nih, ya benar, AWK akan kena, akan endgame. Menurut Bang Zainal, AWK akan endgame sekarang. Endgame. Okay. Saya akan kawal dan perlu beli Erwin tahu, saya ini penggemar AWK dari tahun 2014. Aduh, bahaya. Penggemar AWK. Saya maksudnya waktu beliau masih jadi penyanyi itu. Belum. 2014 kan udah jadi. Kenapa dulu penggemar AWK gitu? Karena AWK itu menggunakan yang politik, katakan Pak Gus Yadi tadi, politik rasisme. Itu udah dari dulu. Udah dari dulu. Kenapa bisa jadi penggemarnya dia? Karena harus ada orang yang benar-benar bisa menilai AWK secara utuh untuk melakukan tindakan yang tepat terhadap AWK. Maksudnya gini, AWK ini kan kalau banyak orang bilang licin dan sebagainya. Saya punya bukti AWK itu segini. Beli Erwin kalau pengen tahu AWK melakukan apa 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ada. Sudah, semua ada. Dia berapa kali menggunakan frasa dahutukat saya juga udah punya. Dia berapa kali menggoreng isu bukan hanya masalah SARA, itu saya juga udah punya. Ada semuanya. Karena tendensiusnya tuh luar biasa. Maka saya tanyakan, ini saya menjadi nyambung ketika saya dibilang pemain ini. Ini menjadi pertanyaan adalah kita yang dimainkan AWK atau kita yang sedang mengikuti nih alurnya AWK. Oleh karena itulah makanya perlu kita melihat kasus ini secara komprehensif. Bahwa menjadi permasalahannya memang si oknum anggota DPD RI yang terhormat ini. Kalau beli Erwin tahu, tahun 2016, waktu itu saya masih muda. Sekarang mudanya nambah dikit. Itu AWK pernah juga itu melakukan kunjungan kerja dengan dalih pengawasan ke kantor salah satu perusahaan swasta. Waktu itu saya kuasa hukumnya. Saya minta pergi AWK.
Karena saya merasakan bahwa Bang langsung pergi. Karena saya bilang ketika saudara ingin mempermasalahkan masalah BPJS, kewenangan saudara datang ke BPJS, permasalahkan kantor ini kalau emang tidak menjalankan BPJS. Ketika saudara mempermasalahkan masalah tenaga kerja, UMR dan sebagainya, datang ke Disnaker. Terus ketika saudara mempermasalahkan ada umat Hindu yang tidak boleh sembahyang, manajer di perusahaan itu adalah jero mangku. Tanya kepada jero mangku, boleh nggak orang Hindu beribadah atau sembahyang di sana? Jawabannya boleh. Yang AWK mempermasalahkan adalah kok kenapa nggak ada padmasana, nggak ada pelangkiran, sedangkan pengusahanya bukan pengusaha Hindu. Hal yang wajar untuk itu. Tapi di outletnya dia ada juga kok. Kalau memang yang itu kan dilihat dari segi kebutuhan. Pengusaha di sisi pengusaha tetap harus menilai dari segi ekonomi. Nah, AWK ini sudah seharusnya, makanya nih lagi satu nih, saya bocorkan lagi satu. Polda Bali mengatakan AWK itu tinggal gelar, seharusnya jadi tersangka. Masalah ini? Yang 2017. Yang sebelumnya. 2017. Okay. Alasan Polda Bali di hold dulu perkaranya karena alasannya takutnya nanti ada konflik horizontal. Ada pendukung-pendukung AWK akan mau nggak mau dia pendukungnya banyak. Karena gitu ya? 700.000. 700.000. 2014 400.000 kalau nggak salah. Tapi kita lihat. Waktu dia kesini kemarin bilang, Aji, dia di belakang layar bilang saya target 1 juta katanya. Oh ya nggak apa-apa kalau bisa harusnya 1,5 juta. 3 juta. 3 juta lebih. Oh kalau 3 juta lebih. Oh ya silakan Pak Yan. Oke. Ya silakan Pak Yan. Saya jadi lupa mau ngomong apa. Gini loh Win, soal politik identitas saya setuju. Politik itu udah identitas. Ya saya identitas saya sekarang Nasdem. Itu logongnya Perindo. Oke kita revisi lah. Politik rasisme. Ya. Soal AWK, saya pikir mohon maaf nih ya, saya berkonfrontasi dalam tanda kutip dengan AWK itu lama. Saya ini mohon maaf ya. Saya ini koordinator SWAP. Solidaritas Warga Anti Pedofil. Saya loh koordinatornya. Ya, jadi ini mohon maaf saya nggak ada kait-kaitan dengan AWK. Mudah-mudahan benar anti pedofil nih. Ya itu faktanya. Kita pernah audensi dengan DPR, ya kita pernah audensi juga dengan kalau nggak salah dengan gubernur. Masalah ini dan saya jengkel sekali dengan yayasan-yayasan apa itu dewan-dewan apa itu yang lembaga-lembaga kayak Komite Perlindungan Anak gitu, PPA makan duit aja nggak ada kerja apa. Ngeri ya. Ini mohon maaf nih ya, makanya saya bilang kalau tadi disampaikan nih mohon maaf ya, kita loh yang terpancing AWK sebenarnya. Kalau menurut saya ini justru analogi. Kalau kita semakin goreng dia semakin terkenal dia. Makin naik dong. Semakin naik. Betul. Karena akan isu sentimennya ya ini jenggotan. Perspektif saya ya. Kalau menurut saya analogi ya, ini menurut saya. Kalau ada orang gila ngamuk-ngamuk, saya biarin aja sampai dia capek sendiri. Analogi ya. Analogi, saya nggak bilang AWK gila. Berarti Pak Yan mau datang di sini berarti kok gila juga. Nah, kan saya menghormati undangan. Oh gitu. Saya nggak pernah, jangankan sahabat yang undang, musuh undang saya samperin. Oke. Ya, gitu loh. Lu jual gue beli nggak pernah lari, saya kayak si AWK didatangin entah kemana, datang dia. Ada. Sebenarnya di podcast ini saya undang AWK juga. Ya itu kalau saya, jangankan terserah, sahabat kayak you. Staff-staffnya saya bilang terserah mau datang enggak, yang jelas saya mengundang Cek Bali mengundang. Makanya saya bilang ini saya loh Gus Yadi, saya sekarang jawab ya. Saya memanfaatkan ini dengan baik kan. Saya sampaikan dengan baik. Loh, Anda tidak suka dengan AWK, tapi dengan permainan AWK Anda seolah-olah sebenarnya Anda pendukung AWK nih semuanya ini. Benar nih. Anda pendukung AWK dalam perspektif lain gitu loh. Anda yang membuat AWK naik loh. Kalau Anda bukan pendukung AWK, jangan kasih kesempatan AWK naik. Kasih Wayan Setiawan naik kan gitu. Tapi kan tergantung goreng-gorengannya. Tadi statementnya Pak Gus Yadi yang bilang sengaja memang pemain itu kan ya memang pemain dia kan selama ini nggak ada yang tahu itu. Makanya sebenarnya kalau nggak Anda undang, saya nggak pernah. Saya live TikTok ya Gus, ini Gus Yadi saya sampaikan, saya live TikTok bagaimana pendapat Pak Yan tentang AWK. Saya menghindari sekali menjawab, saya menghindari sekali, saya nggak mau terbawa permainan AWK. Ngapain? Dapat itu tak kasih tahu bahwa Arya Widakarna itu adalah transnasional yang dilakukan oleh Sampradaya, yang datanya lengkap kita punya, yang itu membahayakan bangsa khususnya Bali. Memang dia transnasional. Maksudnya transnasional apa? Itu gerakan yang dibayar oleh negara asing untuk menghancurkan bangsa. Gus, sebentar Gus. Saya jawab Gus ya. Ini mohon maaf Gus ya.
saya mohon maaf kalau salah omong, saya mohon maaf. Dengan Gus menyampaikan itu, Gus sama dengan maaf tapi ya, Gus sama dengan menyiram api dalam bensin, menyiram bensin ke api. Biarin aja itu. Bagi saya, kalau saya pribadi ya, jangankan dalam Hindu, dalam Islam pun ada Syiah, Sunni, ada Ahlul Sunnah wal Jamaah, ada apalah kan banyak itu, ada apalah seperti itu. Itu oke lah. Jadi mohon maaf ya Gus, saya berusaha seminimal mungkin nggak ngomongin rumah tangga orang lain. Dalam hal ini saya harus terbuka bilang sama Gus bukan di rumah tangga kami. Jadi saya dengan hormat minta sama Gus diam. Nggak usah nyampurin kami. Ya ini rumah tangga kami. Sebentar. Nah, oke. Maksudnya saya begini, maaf ya Gus, saya sudah mengawali kata-kata saya dengan permohonan maaf. Ya. Ini kita dulu nih, ini mohon satu dulu. Lah ini kan fungsinya gitu. Kita kan objektif kan? Betul. Saya Hindu. Gus jenengan Muslim. Saya seminimal mungkin Gus nggak mau nyampuri urusan rumah tangga semeton-semeton saya di Muslim Gus. Dengan statement apapun Gus. Ya, betul. Kasarnya Gus, jenengan mau tarung kayak carok kayak, saya nggak akan komen, saya diam. Kenapa? Itu rumah tangga jenengan. Ya. Nah kalau sekarang, ini mohon maaf Gus, ngapunten Gus nggih, dengan tanpa mengurangi rasa hormat, jenengan tokoh Muslim itu sesuai mungkin yang tertera di KTP jenengan dan juga jenengan akui sendiri, tolong berhenti komentar soal itu sampradaya. Sebabnya itu saya malah curiga jenengan yang provokatornya nanti ngobok-ngobok kami. Mohon maaf ya Gus ya. Saya ini harus terbuka bilang sama Gus, masalah kami sampradaya kek, mau nyembah pantat istrinya kek atau apa kek, karena dalam istrinya itu terserah kami di Bali. Jangan kami malah Anda seperti ngompor-ngomporin kami sehingga kami seolah ini arah-arah saya iman ya. Ini penting ya. Namanya Hindu tuh transnasional, Hindu tuh dari India, nggak dari Bali, nggak ada agama Hindu dari Bali. Jadi dengan tanpa mengurangi rasa hormat, saya kepada jenengan, karena saya juga pencinta NKRI, ibu saya orang Jawa Gus, dari Ambarawa. Jadi saya ini kayak pahala kencana lah. Ya, Jawa Bali gitu loh. Jadi saya berkepentingan NKRI ini tetap utuh terjaga. Gitu loh, saya hormatin jenengan, tapi jangan offside. Saya juga nggak akan, wah Mas, sampean di Bali jenggot jenengan, jenggot sampean cukur, jangan begitu. Artinya begini, Pak Yan. Saya harus tegas. Artinya apa yang Pak Yan sampaikan, berarti itu disampaikan juga oleh AWK. Karena dia berposisi kepada bicara itu, makanya saya begitu. Jangan lagi AWK ketika mau orang Bali atau pekerja di bandara taat untuk berbusana adat Bali sesuai Perda atau Pergub kan? Ya sudah, nggak usah ngomong tutup kepala orang. Salah itu AWK salah. Ini AWK juga salah, saya sampaikan AWK juga salah, nggak boleh. Dia offside. Gini Pak Wayan, saya bilang transnasional itu bukan musuh agama, musuh bangsa. Iya. Transnasional itu musuh bangsa. Kita bicara tentang musuh bangsa. Berbahaya untuk bangsa ini, kerukunan kita berbahaya untuk. Contohnya saya melawan kok. Maksudnya transnasional. Ini transnasional. Oke. Ini bahaya untuk mungkin bangsa. Banyak karena penonton Bali banyak yang generasi Z mungkin bisa dijelaskan transnasional itu apa sih gini? Transnasional itu adalah gerakan yang diciptakan oleh asing untuk mengobok-ngobok sudah suatu negara. Sama seperti CIA dulu gitu. Iya, banyak di Muslim juga ada pasti yang transnasional, kita sikat juga. Tapi kan bukan pionnya bukan satu orang, bisa di berbagai tempat. Banyak. Maka saya bilang bukan agama yang saya bilang. Ini intinya kita loh. Saya mohon maaf ya Gus ya, saya juga sudah mendasari statement saya dengan percakapan ini dengan mohon maaf dulu karena belum ini saya bilang tadi jangan aja kita offside gitu loh. Jangan. Saya mohon maaf ya, saya bergaul kok. Saya bergaul dengan Muslim. Offside menurut Pak ya biarkan aja dulu ngomong. Loh, enggak. Kalau kita biarkan kita mentoleransi hal-hal gitu, inilah yang potensi memecah belah bangsa. Maaf ya. Di dalam Islam itu ada namanya lakum dinukum. Iya, saya Mas. Saya Beb. Agamaku. Izin saya ngomong ya. Saya punya teman Beb yang mungkin kadar, mohon maaf tapi ya, saya nggak bilang kadar keislaman sampean rendah, enggak. Saya pengetahuan saya yang secara umum ya, saya tahu ada Islam abangan katanya, ada Islam pesantren kan gitu. Saya punya teman bahkan yang kencing pun jongkok, laki-laki, yang bahkan nggak mau natap istri saya, yang bahkan nggak mau salaman, yang bahkan kalau saya ke rumahnya saya nggak boleh lihat istrinya.
Saya bisa berteman kok. Saya nggak pernah nanya, Mas, ngapain? Saya nggak boleh lihat istrimu. Nggak nanya saya. Nah, biarin orang istrinya dia kok. Sama dia nggak mau salaman dengan istri saya nggak nanya. Ya biarin memang gitu kok. Kan lumayan nggak ada peluang dia selingkuh sama istri saya. Kan itu. Jangan, inilah yang saya maksud. Jangan sekali-kali siapapun teruntuk juga terkhusus juga kepada senator kita. Karena saya senang nggak senang, AWK itu senator saya, wakil saya di Senayan. Jangan sekalipun kita offside ngurusin yang bukan rumah tangga kita. Kalau ngomong intern silahkan. Dalam Islam pun pasti ngomong intern. Saya nggak peduli, nggak apa-apa orang itu. Artinya begini, intern. dia harus ngomong di identitasnya. Iya, silakan. KTP-nya Indo ya Indo aja. Jangan ngurusin Islam. Jangan ngurusin tutup kepala orang. Mau dia tutup pala kayak, mau dia gundul kayak, mau dia kelihatan matanya. Apa urusannya dengan kita? Misalnya begini, misalnya anggap misalnya benar yang dikatakan AWK, misalnya ada yang frontliner itu ya. Misalnya banyak yang memakai itu gitu, misalnya tutup seperti kepala. Ya, itu benar nggak AWK menyuarakan itu gitu? Menurut saya nggak benar. Kenapa? Ya sepengetahuan saya ya. Seperti disampaikan saudara-saudara kita yang muslim tadi ya. Pemakaian janganlah abu-abu lah, bilang aja hijab, jilbab gitu ya, ya kan? Tak hijab. Itu kewajiban dalam Islam kan. Nah, jangan diutak-atik. Tapi sepengetahuan saya pernah lihat mereka dress Bali tetap pakai. Kecuali mereka nggak pakai kan, mereka nggak ikuti aturan di sini. Mereka pakai. Saya pernah ke Aceh kan, dengan seorang wanita Katolik ya, teman saya, sampai di Aceh pakai hijab juga karena tahu aturannya di sini begitu. Itu bentuk penghormatan terhadap aturan di daerah tersebut. Sama juga di sini kan setiap hari Kamis pakai kebaya. Mereka pakai kok. Ini jangankan pegawai, ini mau apa ya? Sekolah aja, ada yang Islam aja yang Kristen. Pakai. Kalau purnama, kalau hari Kamis pakai kok. Apa ini digoreng-goreng ini, jangan goreng-goreng gini lah. Saya lebih gila lagi Pak Wayan. Ya. Saya umroh kemarin pakai udang. Ya nggak apa-apa kan itu pakaian Gus. Nggak masalah. Iya, pakai lah AWK juga pakai peci kok. Jangan pakai peci nah. Peci kan bukan agama. Artinya gini, Wen. Menurut saya sih, ya. bentar Bung. Menurut saya, kalau saya sih menilai AWK udah tahu psikologisnya orang Bali sehingga dia memainkan itu. Kalau menurut saya sih itu psikologis orang Bali, dia sudah AWK sudah tahu betul. Psikologis orang Bali, kalau dia psikologis orang Bali ini saat ini itu merasa minder atau bahasa gaulnya insecure gitu. Insecure terhadap perkembangan ekonomi para pendatang. Saya udah sebut gini ya, pendatang, anggaplah pendatang itu. Ya gitu lah. Nah, psikologisnya begitu dalam hal, dan itu tidak salah sebenarnya, para pendatang lebih maju. Mungkin dilihat lebih maju, berdagang 24 jam, orang Bali yang sibuk beriadnya, sibuk dengan adatnya masing-masing. Psikologis stresnya orang Bali itu AWK tahu betul, sehingga dia memanfaatkanlah menggoreng ini. Kalau saya melihat secara objektif sih begitu gitu loh. Tapi faktanya begini, Win. Faktanya begini. Orang Bali orang Bali di Lampung, orang Bali di Lampung kan kaya juga dalam Mega. Orang Bali di apa namanya di Sulawesi kan sukses banyak. Makanya pendatang itu fighting spiritnya lebih tinggi itu Pak. Jadi kalau mau sukses jadilah pendatang gitu ya. Menganggap itu pendatang. Kalau mau sukses bekerjalah, berjuang. Oh ya itu yang benar ya. Bukan jadi pendatang, fighting spiritnya. Kalau saya malahan punya keinginan ke depan. Orang Bali ini, yang pintar-pintar nanti 10 tahun ke depan, bisa jadi presiden di Singapura. Kan lebih hebat kan? Karena ada orang Inggris jadi perdana menteri, orang India perdana menteri di Inggris. Kan keren kan? Mungkin anaknya Erwin bisa jadi perdana menteri di Singapura. Kembali ke kita. Ya begitu aja. Sih bisa ya. Kita hormat. Tadi Erwin mau nyampein biar nggak lupa itu. Ini baru yang diposting AWK untuk mengkonter opini publik di Bali. Jering.
Ada yang nanya, dia ngepost statementnya Jering soal kasus ini. Jadi menurut Jering, maksud dari AWK sebenarnya baik sekali. Maksud dari AWK hanya keseleo dalam memilih diksi atau kosakata. Di kasus ini saya di kubu Arya Wedakarno. Asik. Jering di kubu Arya Wedakarno. Nah, gini Beli Erwin. Berarti Jering menilai maksudnya AWK ini bagus untuk melindungi atau apa pokoknya ya, untuk menjaga Bali ini tetap di sisi itu saya sepakat. Yang saya nggak kita semua sepakat. Ya. Yang saya nggak sepakat itu adalah ketika Jering mengatakan Arya Wedakarna keselio. Kalau keselio itu baru sekali. Kalau kepleset itu baru sekali. Tapi kalau berkali-kali itu bukan keselio, itu bukan kepleset. Kalau dalam hukum itu namanya mens rea. Ada niat, ada itikadnya. Jadi berarti itu bukan keselio, memang disengaja. Karena semangatnya AWK itu saya apresiasi, dia aktif melakukan, karena itu akan menjadi suatu bentuk check and balances. Karena Montesquieu bilang negara kita dalam konteks demokrasi emang harus ada tres politika. Itu fungsi yang dia jalankan. Itu saya sepakat. Tapi ketika dibilang bahwa ini cuma dia niatnya bagus karena cuma keselio ya, jadi bahasa seolah-olah kan seperti itu. Iya. Keselio itu kalau baru sekali, tapi kalau keselionya berkali-kali itu antara keselio atau sengaja. Kalau dalam hukum pidana ini dolus atau culpa. Mungkin kalau uratnya salah urat mungkin. Itu dia. Gitu Pak. Saya sering keselio. Kalau saya beda melihat ya. Mungkin kalau kasus di penjaga tiket tol Bali Mandara, saya sepakat AWK memang pantas untuk melakukan itu. Faktanya ada orang pakai tutup kepala kan, tidak berpakaian adat. Tetapi kalau kasus di bandara ini, ini faktanya belum ada. Faktanya orang yang pakai tutup Haji tahu faktanya belum ada itu karena tidak diunggah, kan dia harus mengatakan pada rapat itu. Ini loh, belum tentu juga apa yang Haji katakan benar juga kan. Artinya saya faktanya belum ditampilkan, artinya belum ada di media. Ini kan ramai di media sosial. Kita harus lihat fakta. Jangan karena makanya saya bilang AWK kenapa seperti itu. Kalau pengawasan, misalnya saya Win, bajunya biru tidak pas pada saat ini misalnya. Karena harusnya putih. Akan ada fakta. Harus pakai baju putih. Kan begitu. Ini harus jelas dulu masalahnya biar rame. Anies gitu. Iya, tidak bukan itu. PDI gitu. Ini Golkar. Ya artinya kan begitu. Gini loh Win. AWK juga paham algoritma medsos Win. Kalau dia sampaikan, makanya saya bilang selalu kalau ada yang ribut di grup, nih grupnya Haji nih. Politisi cerdas, orang cerdas dan orang baik itu tiga hal yang berbeda. Kalau saya melihat orang yang politisi itu kan harus membaca situasi kan. Saya bukan bela AWK lah. Dalam konteks ini dia baca situasi pemetaan, pemilih kita saat ini kebanyakan begini karakternya. Karakter media sosial tuh algoritmanya begini. Kita bermain di ranah ini aja gitu. Misalnya Koster, karakter orang Bali ini, kita di sini aja gitu. Ayo kita bahas Koster kalau gitu. Orang Bali itu fanatik Lea gitu. Dia bermainkan di sini Lea gitu. Nah, saya kan ingin mencerdaskan. Loh, maaf nih ya. Saya nggak di Bali aja nih, Win. Gitu. Saya di Jakarta bilang siapa? Ya udah. Nih saya ulang lagi nih, ada Gus-Gus nih. Tuh. Siapa bisa santet saya? Saya nantang nih loh. Siapa yang bisa nyantet? Dalam Islam kalau percaya santet, umpama saya nggak tahu ya. Tapi saya nantang loh. Saya nantang Jakarta. Siapa praktisi santet? Santet Uyan Setiawan. Santet jarak Kapanpun loh. Tapi santet rasa jeruk ya. Tapi ini beda. Saya gini ya. Kalau politik cerdas menurut Erwin harus seperti itu untuk meraih kekuasaan. Saya tidak mengatakan, saya cuma mengatakan politisi cerdas, orang cerdas dan orang baik itu tiga hal yang berbeda. Karena orang berpolitik ada target, tujuan, visi, ide, gagasan. Kalau saya sebagai politisi sampai kapanpun akan memperjuangkan apa yang sudah diwariskan oleh leluhur saya. Saya disclaimer, saya tidak membela kok. Biar ada gini lah, TikTok kan gitu. Kan gini. Karena AWK nggak mau datang di sini kan. Di Pasar Badung. Pasar Badung itu adalah pusat pemerintahannya Badung dari dulu. Di sana ada apa? Kampung Cina di Sudirman, Jalan Gajah Mada. Kampung India Arab di Sulawesi.
Kemudian ada Konco, di belakangnya BPD itu. Ada Puri, ada Pura, ada masjid, ada gereja. Itu sudah clear. Ke utara ada Kampung Jawa. Kita jual itu sebagai city tour. Bahwa itulah pariwisata Denpasar ini yang diwarisi oleh kerajaan Pemecutan pada zamannya dulu. Itu mencirikan bahwa Bali ini Bhinneka Tunggal Ika. Sampai ada udang, songkok, jilbab, dan kebaya itu sungkem di Siti Khotijah di Pura Keramat. Apa yang harus kita lagi ributkan? Kalau kita sudah mewariskan sesuatu oleh leluhur kita sebagai sentano, keturunan yang baik, kita harus hormati itu. Karena kita lahir dari proses yang ada. Sekarang kalau kita ribut urusan agama kan sudah selesai sebelum Indonesia ini ada. Indonesia ada 1945, 17 Agustus. Tapi itu ada sebelumnya. Lalu kita mengatakan diri kita orang Bali, orang Denpasar, situs-situs yang jelas itu sudah ada. Ngapain kita ribut urusan agama orang? Agamamu, agamaku ya agamaku. Iya, makanya kalau mau ribut di bandara itu tentang harus, karena mungkin ya, karena saya belum lihat fakta. Proletar ada yang pakai tutup kepala, mungkin dia pendatang apa yang disampaikan AWK. Ya, itu koreksi. Anda harus pakai ini. Jangan bilang punya orang nggak jelas. Agamamu nggak mengajarkan. Salah. Di statement itu yang offside AWK gitu ya. Artinya kartu merah itu harusnya kartu merah itu. Berarti kalau kartu merah keluar dong. Tapi anehnya ya, sekelas dia yang sudah beberapa kali menggunakan cara itu, pasti kan sudah memikirkan dengan kesadaran dampaknya akan seperti apa kan, dampak hukumnya akan seperti apa gitu. Dia menguasai manajemen risiko. Menurut saya nih, kalaupun AWK sekarang kena sel gara-gara dia, atau kena sampai tersangka, tidak sampai, suara dia makin tinggi di Bali. Karena dia, ini satu-satunya yang rela berkorban demi Bali. Orang Bali itu psikologisnya begitu loh. Berarti naik 2 juta berarti itu. Nah, target dia 1 juta ini bisa tembus menurut saya. Target gitu. saya berapa? Kamu tahu? Target saya 3.400.000. Semuanya itu. Target. Makanya saya bingung juga nih. Nah, artinya biarlah kita di Bali ini yang selalu bangga bahwa Bali ini toleransinya baik. Ya, walaupun akhirnya saya sebagai politisi tidak terpilih dengan kondisi psikologis masyarakat. Haji tidak menggunakan cara itu, tidak bisa atau memang tidak mau atau tidak mau berani. Saya udah pasti katakan. Ada 3 itu, tidak bisa, tidak mau, tidak berani gitu. Tidak mau, saya tidak mau. Kenapa? Karena leluhur saya, mohon maaf ya Win ya, leluhur saya terlalu mahal untuk dijual, untuk membiayai warisan toleransi itu. Ya sekarang kita berpikir, kita loh yang berpendidikan. Mereka loh apa pendidikannya? Mereka bisa. Kampung 3 Gajah Mada bisa, Cina hidup rukun. Kampung India Arab bisa, Masjid Suci ada. Apalagi yang kita ributkan? Kemudian Siti Khotijah kita sembah sama-sama. Kita sungkem loh Hindu dan Muslim. Tapi ini permasalahannya, negara ini negara hukum. Artinya begini, orang Muslim jangan mengganggu orang Hindu jangan mengganggu orang Muslim. Yang kedua, artinya begini, ada kearifan lokal. Kearifan lokalnya berapa? Kan tidak 100%. Kalau kearifan lokal 100%, ya salah kita ada di bangsa Indonesia. Ya Bali merdeka kan gitu jadinya 100%. Ini kita hidup di NKRI. Atau apa kita suruh AWK untuk mengusulkan Bali merdeka aja kalau kayak gitu? Iya, ya salah jadinya kan. Benar. Kemarin waktu saya podcast sama AWK dulu nih, belum di studio ini, saya sempat nanya AWK masalah Aji itu kok sering sekali bermain isu-isu agama, bahkan Aji AWK selalu dicap politisi rasis gitu. Dia selalu jawabnya begini, rasisnya dari mana? Buktinya staf saya ada yang Muslim loh. Staf saya ada yang pakai jilbab. Mana? Mana rasis? Mana gitu. buktinya?
Oh, dia mintain fotonya dulu. Bukan. Ya, dia bilang begitu gitu loh. Artinya kan Mak, rasis dari mana? Rasis dari mana? Biar nggak gini, biar Staf saya ada yang ngibul Muslim itu gitu. beda. Maksud saya itu. Gimana menurut jangan Pak ngibul Agus lah tadi? di kasus-kasus Betul, begini. saya punya teman dulu jadi stafnya dia, seorang muslim. Bener ada staf Tapi dia laki. muslim. Tapi laki. Oh, Itulah laki. kalau pemain itu harus pintar memainkan di situ, memasang seseorang Nah, itu jawaban. untuk, Oh, gitu. untuk mengkantar apa yang dilakukan. Itu permainan pemain. Oh iya iya. Kalau udah pemain itu kita bingung. Orang kita penonton bola aja lihat gini-gini. Oh, pemain dia. Itu Tapi namanya kalau bicara politisi ada yang nggak pemain ya? Ada, tapi tidak dipilih. Karena masyarakat kita Kalau paling suka politisi kan dibodohin. semua pemain itu, Pak Gus. Ada politisi bicara Pemain, atas. oh saya berasa duit saya banyak, saya bermain money Gini, Bli. politik. Oh, iya. politisi Gimana itu? yang terpilih, kalau politisi ada dua. Politisi terpilih itu kan ada dua, politisi yang bermain sama politisi yang negarawan. Oh. Jadi iya. jadi biar kita dia kan selalu mengklaim dirinya saya tokoh nasionalis. ya makanya kita melihat gitu. Jadi kita biar nggak nyalain nih semua politisi, bisa jadi bukan semua pemain. Iya. Mereka ada yang terpilih karena mereka pemain, mereka ada yang terpilih karena mereka negarawan. Menurut saya semua politisi pemain lah. Ya, Kita negarawan loh. Ya, Kalau pilih. Erwin enak dia host. Ya. Kita kan langsung aja. Saya memang paling bebas. Sama kita. Mau kemana ya? Sama. Coba dulu. Tapi Pak Agung bicara tentang kebangsaan, tentang toleransi sama Pak Wai ini wajib didukung loh ini kalau yang gini. Oh, iya. Agar Bali itu aman, bisa ada kantor ya. Ya cuma perspektif saya dengan terpancing irama permainannya AWK ya saya seperti saya bilang tadi ya, sampean-sampean ini tim sesnya AWK gitu. Nanti justru dengan begini targetnya AWK 1 juta suara bisa tercapai. Makanya saya sampaikan perlu buat antitesanya AWK. Kenapa AWK kalau kunjungan-kunjungan tuh kalau nggak SMP SMA? Coba perhatiin. Karena suara pemilih. Kenapa? Murid-murid punya orang tua. Sebentar. Karena memilih. Karena anak-anak itulah yang otaknya gampang kayak anak saya loh, bukan orang lain. Saya terbuka kok. Jadi protes ya, Pak. AWK itu kan bela Bali Pak gitu, dia nada tinggi. Sini kuang pesuang cari cilik kaget Pak. Karena memang analisanya politisi itu mencari suara. Ini analisanya ya, berdasarkan ahli bilang AWK itu bukan mencari suara, tapi melahirkan suara. Ini jawabannya. Oh gitu. Itu jawabannya. Cara dia gitu. Melahirkan suara. Makanya dia mengklaim diri saya punya silent majority. Pendukung saya dalam hati, tapi dia tidak keluar-keluar gitu. Dia memainkan isu ini, orang kan tidak semua berani ngomong soal ini. Dia diam. Tapi Milih AWK. Kaget saya juga. Gitu. Banyak saya suara AWK banyak milih AWK gitu. Coba pikir bro. Makanya saya bilang, Ika tuh tahu psikologis orang Bali. Tapi itu untuk kayaknya. DPD ya. Tapi untuk DPR RI saya kira tidak berlaku itu. Ya, niatnya kalau netizen menilai kan, kalau dia menyampaikan itu dengan baik dan benar, itu bagus, positif. Nah, kalau dengan cara itu ya keliru atau salah lah gitulah ya berarti. Jadi kesimpulannya AWK akan end game nih sekarang. End game. Makanya saya minta ini ada di tangan pihak kepolisian. Oh, berarti baru gininya Jadi end game-nya AWK itu di dua tangan. Satu di tangan kepolisian, satu di tangan Badan Kehormatan Dewan. Dan LP-LP yang lain tuh di NTB, di Polres Buleleng, dan di Bareskrim. Aceh juga ada. Nah itu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu hal, melakukan suatu reaksi, kita juga harus sesuai dengan konstitusional. Upaya hukum inilah kita lakukan dengan laporan polisi dan laporan di Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah. Dan itu sudah sampai. Harus dikawal. Siap. Oke, kita tutup dengan Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Siap.